Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam Ibu Herliati. gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, Bu, baik juga. Nah, sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Gun ya. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada kucing kita hari ini ya, Ibu dan Pak Supilin akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Terus apakah sudah sesuai dengan arti kita atau belum Bu ya? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing nanti Bu ya. Dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nanti Bu ya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan juga dengan prinsip kucing diantaranya kemitraan ya Bu, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, oke, sebelum itu saya akan juga mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Yang pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada kucing hari ini? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Bu atau present. Kemudian bagaimana saya mendengarkan aktif atas apa yang nanti di coaching. Kemudian yang ketiga adalah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot gitu Bu. Oke, lanjut Bu ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa atau kompetensi yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika ingin diobservasi Bu? Oke, jadi dari ketiga tadi kayaknya yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu mengenai bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu oleh Ibu yang dalam proses coaching ini nanti? Jadi indikatornya ini Bu, tujuan coachingnya tercapai, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching nanti gitu. Baik, demikian dulu ya Bu. Praobservasi kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap kucing. Oke, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Supili. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Hari ini sebenarnya saya ada masalah sedikit ya. Jika Ibu tidak sibuk, ada waktu, boleh ya Bu ya, kita ngobrol sebentar Bu ya. Boleh, kebetulan saya hari ini ada waktu luang nih. Kira-kira ngomong-ngomong apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya temukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya cerita dengan Ibu nanti, saya itu mendapat sedikit gambaran atau solusi dari permasalahan saya gitu Ibu. Jadi itu intinya pembicaraan pengen saya ya. Memangnya ada masalah apa nih Pak, kalau boleh tahu? Jadi begini Bu ya, saya itu merasa bingung mengapa setiap saya menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak itu hampir rata-rata anak itu tidak fokus Bu ya, sibuk sendiri cerita, kemudian banyak yang tidak aktif itu yang permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi gitu ya, dengan anak-anak yang tidak fokus tadi, apakah Bapak sudah menelusuri nih apa penyebabnya gitu? Penyebab masalah ini? Sudah saya telusuri masalah ini. Ternyata masalah ini ada di diri saya juga Bu ya. Dalam penyampaian materi mungkin metode atau media yang saya sampaikan kurang menarik gitu, ya. Kurang bervariatif sehingga anak itu kurang aktif dalam pembelajaran itu menurut saya.
Oke, kalau menurut Bapak seperti itu, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan pada proses pembelajaran Bapak selanjutnya? Kalau idealnya sih saya itu mengharapkan anak-anak itu kalau dalam kelas itu semuanya aktif Bu ya. Tentunya pembelajaran juga mereka fokus seperti itu, belajar dengan nyaman ya. Dan kemudian itu yang saya inginkan dalam pembelajaran juga tercapai seperti itu Bu. Iya. Oke, baik. Kalau itu tadi, kemudian apakah ada cara nih yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak itu fokus pada pembelajaran Bapak? Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya tadi Bu ya, eh, apa namanya kurang aktifnya atau kurang pengelolaannya pembelajaran dengan baik yang di diri saya tadi, sehingga anak itu kurang aktif dalam belajar Bu ya. Jadi yang harus saya lakukan yaitu menciptakan metode pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian saya akan berusaha memberikan pembelajaran fokus pada anak. Kemudian juga ice breaking juga mungkin agar mereka pembelajarannya bisa menyenangkan, nyaman. Kemudian menggunakan media metode yang bervariatif tentunya. Itu agar anak lebih fokus itu. Oke, kira-kira apakah pernah Bapak berhasil keberhasilan yang pernah Bapak lakukan di kelas? Ada nggak? Oh, ada Bu. Pernah waktu itu saya waktu itu pas itu diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, pada waktu itu karena saya ingin dinilai oleh kepala sekolah tadi, saya menggunakan metode video yang bervariatif yang menarik, sehingga saya lihat anak itu sangat antusias dalam belajar. Terus saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, jadi anak itu tertantang. Kayaknya mereka lebih nyaman. Terus saya juga memberikan ice breaking begitu. Jadi menurut saya itu yang saya lakukan kayaknya berhasil gitu. Oke, luar biasa ya sebenarnya yang sudah Bapak lakukan sebelum ini gitu ya. Kemudian kira-kira nih pada saat sekarang pembelajaran yang Bapak sudah lakukan dari level 1 sampai 10, Bapak berada pada level berapa sekarang? Kalau di sekarang sih masih level 5 atau 6 kali Bu ya. 5 atau 6 ya. Ya. Oke, nanti setelah Bapak melakukan perubahan, kira-kira pada level berapa yang ingin Bapak capai? Yang jelas saya pengennya level 10 Bu. Wah, level 10 ya Pak? Level 10. Oke, Jadi bagus semaksimal sekali itu. mungkin Iya, gitu, betul iya. Bapak. Oke, selanjutnya gini, apa rencana yang bisa Bapak lakukan? Kemudian bagaimana nih langkah-langkahnya? Kalau saya boleh tahu. Oke, mungkin saya akan lakukan selanjutnya itu ya, saya akan segera melakukan pembelajaran yang bervariasi tadi, yang seperti saya dilakukan pas di observasi tadi Bu, yang jelasnya menggunakan ice breaking juga. Terus saya juga sebagai guru akan meningkatkan kompetensi saya Bu, sebagai guru, ya belajar terus dan belajar. Kemudian juga melakukan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian agar tujuan pembelajaran yang kita inginkan anak-anak ini itu tercapai. Oke, tujuannya yang bagus ya Pak ya. Kemudian kira-kira nih siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu tujuan Bapak ini agar terlaksana? Yang dapat membantu yang pastinya di dalam sekolah itu kepala sekolah Bu ya. Kemudian teman sejawat juga. Kemudian wali murid atau orang tua siswa mungkin bisa membantu saya nanti ya. Oke, jadi Bapak butuh bantuan kepala sekolah, kemudian wali murid, siswa juga, teman sejawat ya Pak ya. Oke, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Insya Allah tidak akan membutuhkan waktu lama Bu ya, karena kita akan nanti saya akan melakukan pembelajaran langsung ya, evaluasi langsung. Hal ini secepatnya saya lakukan. Mungkin di dalam mencapai tujuan itu mungkin membutuhkan waktu mungkin agak lama mungkin dalam pencapaiannya itu ya. Oke, kalau prosesnya saya akan melaksanakan secepatnya. Kira-kira nih kapan Bapak akan mulai melakukan rencana ini? Secepatnya. ya? Segera ya di kelas agar murid itu lebih fokus, lebih aktif gitu. Oke.
Oke, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan agar apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik? Yang jelas saya akan konsisten ya, melakukan kegiatan yang sudah berhasil atau yang nanti perbaikan yang saya lakukan. Kemudian selalu menjalin kerjasama, kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan kemudian selalu menggunakan tadi media video yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa tentunya, sehingga anak-anak itu apa yang kita inginkan tercapai, anak lebih fokus, aktif, nyaman, dan menyenangkan. Iya, betul. Oke, kira-kira dukungan dari pihak mana nih yang Bapak butuhkan? Kalau pihak tadi kan kepala sekolah, mungkin guru sudah, wali murid juga, mungkin dukungan yang lain saya butuhkan kan prasarana begitu tentunya Bu ya. Ya untuk mendukung pembelajaran saya tentunya. Oke, baik Pak ya. Jadi apa yang sudah Bapak rencanakan tadi mudah-mudahan dapat berlaksana dengan baik ya Pak. Ya. Nah sekarang saya tanya, bagaimana perasaan Bapak setelah bincang-bincang kita tadi? Wah, rasanya lega sekali Bu ya. Saya mendapatkan solusi dari bincang-bincang kita ini. Saya sangat senang sekali tentunya. Oke, kira-kira masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup. Oh sudah cukup. Oke. Nanti kalau sudah ada perubahan dari apa yang Bapak lakukan, tolong saya dikasih tahu Pak ya. Kita tentunya. nanti sharing lagi apa yang sudah Bapak lakukan sudah tercapai. Ya, atau siap Bu. saya juga ingin melihat gitu ketercapaian yang Bapak lakukan. Oke, siap. Oke, itu saja ya Pak ya. Ya. Kira-kira yang ini kita lakukan kali ini. Terima kasih banyak Bu ya telah memberikan waktunya buat saya, sehingga saya sangat lega dan mendapatkan gambaran untuk ke depan. Oke, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih juga. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gun. Waalaikumsalam. Bu Gun, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan ini Pak Supidin. Nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi ya. Oke, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu. Tadi alhamdulillah kan saya sudah melakukan coaching dengan Pak Supilin ya. Tadi saya sudah menemukan sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian tujuan tujuan coaching juga tercapai, kemudian saya juga udah menyampaikan informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian saya juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk Pak Supilin agar bisa menemukan jawaban. Kemudian juga saya sudah meminta Pak Supilin untuk komitmen agar dia bertanggung jawab atas komitmen yang diambilnya gitu Bu. Oke Bu Wiwin, menurut saya Bu ya, sebagai observer yang terlebih dari proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan juga sudah sesuai proses alur Tirta Bu ya, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Supilin. Nah sehingga Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kayaknya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot kepada siapa yang saya coaching agar bisa menggali informasi lebih dalam lagi atas permasalahannya dan bisa yang saya coaching tadi bisa menemukan solusi yang terbaik atas permasalahannya gitu.
Nah itu ya Bu, semoga kedepannya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Nah demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.